seluruh sidang jemaat GBD Kaliputih yang dikasihi Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi hidup kami. Saat ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena begitu baiknya Engkau bagi kami. Sepanjang hari-hari ini Engkau memberkati kami, Engkau menaungi kami, Engkau memberikan kemurahan yang besar bagi kami Tuhan. Dan jikalau saat ini kami boleh datang, kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Tuhan, kiranya sucikan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sucikan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, untuk kami boleh layak menerima berkat firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mari Bapa, berkati ibadah saat ini. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami yakin berkat firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Dia memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia sangat baik untuk hidup kita. Haleluya. Bagi kami Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik.
baik bagiku. Dia baik, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia baik bagi hidupku Tuhan. Dia baik bagiku. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan tak terhingga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi keadaan yang seperti ini, bagi saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya hanya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya patuhi protokol kesehatan dan semuanya kuserahkan kepada Tuhan. Dan mari, biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan saat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman itu menjadi nyata, menjadi fakta dalam hidup kita, menumbuhkan iman percaya kepada kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat mengasihi-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk menjadi saksi-Mu dan layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu saat ini Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti setiap rencana-Mu Tuhan, dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku ya Tuhan. Bapa, lembutkanlah ya Tuhan, lembutkanlah hati setiap kami untuk kami dapat lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh Bapa, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat berkat Yesusku. Terima kasih buat pemeliharaanmu atas kami. Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima
bersyukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan. Mimbar selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan berikan satu pemahaman pengertian pada kami, terutama hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, supaya sidang jemaat bisa mengerti, bisa paham apa yang mau menjadi maunya Tuhan. Berdoa untuk yang sakit, yang di rumah semuanya kami doakan, kami sebutkan nama satu persatu, semuanya Kau jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Firman-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan shalom. Kita akan sama-sama melanjutkan studi surat Ibrani, pasal yang ke-4, ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, firman Allah itu tajam, seperti pedang yang bermata dua. Untuk apa toh kok firman Allah begitu tajam seperti pedang bermata dua? Satu, fungsinya untuk membersihkan, tapi dua, untuk memotong. Siapa yang dibersihkan? Yang berbuah, supaya makin berbuah lebat. Yang dipotong siapa? Yang tidak berbuah. Hingga walaupun kita mungkin masih setia, ibadah kepada Tuhan tidak bisa berkembang, memiliki iman tidak ada perbuatan itu, bagaikan ranting yang dipotong, tidak bisa mengeluarkan buah, dan pada hakikatnya iman itu mati, terpotong. Jadi terpisah antara yang berbuah dan yang tidak berbuah. Firman Allah itu menusuk sampai dalam, bisa melihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, baik atau tidak itu Tuhan tahu. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Semua pertanggungjawaban hidup ini baik atau jahat. Kalau jahat, seperti carang yang dipotong masuk dalam api. Tetapi kalau baik, seperti carang yang makin berbuah lebat, hingga doanya pun didengar. Mintalah apa saja yang kau mau, karena jika kamu berbuah lebat, Bapa dipermuliakan.
Jadi di sini firman yang tajam bagaikan pedang bermata dua itu untuk membersihkan, tapi juga untuk memotong. Nah saudara, kita harus menyadari apakah saya termasuk dibersihkan sakit. Tapi kalau dipotong lebih dahsyat lagi, terputus, terpisah. Bertahun-tahun iman kita tidak ada hasil apa-apa. Ibadah rumah ini ada dua macam. Ada yang kepengen cepat ibadah tatap muka, ibadah bersama. Tapi ada yang ada mungkin yang berandai-andai. Lebih nyaman, lebih bahagia, lebih dan lain sebagainya. Itu tergantung. Allah itu roh, Allah itu roh. Jadi kalau kita hidup di dalam daging, jelas terpisah, terpotong. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, dibersihkan. Itulah sebabnya gereja yang tidak mengajarkan firman yang tajam, jadi campur aduk. Orang berdosa tidak pernah diperingatkan, tidak pernah ditegur. Ini sangat berbahaya, saudara. Ini jadi gereja itu tidak berbuah, tetapi gereja yang ada firman Allah yang tajam untuk menyadarkan supaya bertobat. Jadi firman yang keras yang tajam itu tujuannya untuk mendatangkan sadar bertobat. Jadi kalau sudah ditunggu tidak berbuah, terpaksa dipotong. Kita baca dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 47. Yesaya 49 ayat 1 sampai yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Ya, Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus Kristus. Seperti pedang yang tajam, pedang yang bermata dua untuk menyadarkan umatnya
tetapi keras kepala bangsa Israel. Tuhan sebenarnya mengasihi umatnya itu luar biasa. Hingga karena kekerasan kepalanya itu, maka diisilah oleh bangsa-bangsa lain. Termasuk saya dan saudara ini bangsa lain. Nah, kalau setelah saya dan saudara mendapatkan kemurahan, mendapatkan kasih karunia berkarakter seperti Israel mengeraskan kepala, sama nasibnya. Sama. Tidak ada perbedaan. Kalau Israel umat Allah, anak janji, ya dari Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan begitu kejam menghancurkan. Terbukti ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, di padang gurun, semua anak yang berusia 20 tahun ke atas yang terdaftar, semua binasa di tengah jalan. Karena tidak menghormati firman Allah, tidak menghormati hamba Tuhan seperti Musa. Mereka melawan Tuhan, melawan firman, melawan hambanya. Dibinasakan oleh Allah. Ini peringatan bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara bangsa lain, bangsa kafir mendapatkan kemurahan untuk masuk menjadi umat kepunyaan Allah. Jadi umat pilihan Allah. Jangan sembrono. Jangan kita menganggap dosa itu tidak apa-apa. Tetapi kita harus hidup benar-benar memperhatikan maunya Tuhan. Tuhan mau membedakan antara yang benar dan yang salah. Jika kita tidak menerima pengajaran yang keras, yang tajam, tidak jadi perbedaan antara carang yang berbuah dan tidak. Kelihatannya rimbun hijau, tetapi campur aduk sama. Orang Kristen kita ini kadang-kadang ya campur aduk. Yang berbuat semaunya sendiri, yang berbuat sekehendaknya sendiri, yang berbuah dan tidak campur aduk. Tapi satu kali kelak akan dipisahkan oleh pedang yang tajam. Ya, karena bagikan pedang itu bagikan terang yang memisahkan antara terang dan gelap. Kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya. Jadi tujuan Tuhan memanggil saya seakan-akan mengisi kekosongan bangsa Israel yang berbantah. Yang dikasih oleh Allah berbantah kepada yang mengasihi. Terjadi kekosongan. Diisilah oleh bangsa-bangsa lain. Saya dan saudara ini dahulu kita hidup dalam kegelapan, dalam dosa, mengikuti hawa nafsu daging sama dengan Israel. Tidak menghormati firman Allah sama sekali. Ya, tidak berubah dari karakter daging. Padahal Tuhan datang ke dalam dunia. Mewujudkan Dia adalah gambar dan wujud Allah. Dia adalah Allah. Yesus itu gambar dan wujud Allah yang tidak rusak oleh dosa, yang tidak tergoda. Berbeda dengan Adam yang awal. Tergoda oleh dosa, gambar Allah itu rusak. Itulah sebabnya Yesus gambar Allah, wujud Allah datang. Kenapa saudara-saudara yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kemurahan tidak bisa menggunakan, memanfaatkan kesempatan yang baik ini?
Yang dulu kita ini hidup di dalam kegelapan. Yang dulu kita ini hidup dalam dosa. Tapi setelah di dalam Dia harus berubah. Harga mati, saudara. Berubah dari hidup dalam dosa. Berubah menjadi kudus. Sama dengan Dia yang adalah kudus. Seorang pemberita firman menentukan, saudara. Jadi pemberita firman ini bukan main sandiwara di mimbar. Pemberita firman menyampaikan firman Allah. Apapun jadinya. Yang penting firman itu benar, tegas, keras, tajam, menegur dan lain sebagainya. Itu kalau memang benar-benar hamba Tuhan, nabi Tuhan, yang diutus oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar mau menjadi hamba Tuhan, bersandiwara di mimbar, berkata-katanya hebat, kata-kata yang suci dan lain sebagainya. Tapi tidak ada faktanya mengubah. Ini pernah terjadi zaman Nabi Yeskiel. Banyak nabi-nabi palsu, imam-imam palsu, menyampaikan firman bukan ilham dari Allah. Tapi dari pikiran dan kehendaknya sendiri. Tidak mengubah karakter umat Israel. Mereka sujud sama Yeskiel, sama hamba Tuhan nabi-nabi palsu. Karena kedagingannya dituruti. Tapi firman yang benar itu adalah merombak daging. Harus dipisahkan. Karena Allah itu roh. Maka orang yang beribadah kepada Allah harus beribadah dengan roh dan kebenaran. Siapa contohnya? Rasul Paulus. Dia adalah ahli Taurat. Dia adalah pembunuh orang Kristen. Tapi dia mau dipakai Tuhan. Dia ditegur dalam perjalanan. Hai Saulus, Saulus. Kenapa kau aniayakan aku? Siapa kau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniayakan. Pergilah Damsyik. Di sana ada hamba Tuhan Ananias yang akan menunjukkan apa yang harus kamu lakukan. Paulus berubah total. Dia buta yang tadinya merasa hebat. Sekarang berjalan menuntun diri sendiri tidak bisa. Kecuali dituntun orang lain. Tetapi tidak selamanya orang yang dipakai Tuhan dituntun orang lain. Akan punya prinsip, punya sikap. Pemberita firman bukan hanya dituntun oleh YouTube, berita kata orang dan lain sebagainya. Tidak. Saatnya akan tegas, punya pendirian, punya prinsip. Setelah dia sampai di Damsyik, didoakan dan bisa melek. Diberikan petunjuk oleh Ananias. Akhirnya dia punya pendirian yang kuat. Dia belajar kepada Allah. Dia belajar kepada Yesus yang adalah roh. Tidak hidup dalam hukum Taurat kembali. Yang hanya peraturan daging. Itulah fakta. Maka Rasul Paulus katakan apa? Hidupku yang kuhidup sekarang bukan aku. Tapi Kristus. Kristus adalah firman Allah. Kristus adalah roh Allah. Maka kalau kita bisa mengutamakan dia itu pekerjaan roh. Tapi orang yang sembrono dengan firman Allah. Sembrono dengan Kristus. Seakan-akan semua perilaku tidak apa-apa. Itu karakter iblis yang menguasai daging kita. Itulah sebabnya roh berlawanan dengan daging. Rasul Paulus, semua aku bisa karena dia. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Jadi semua bisa, dia bisa yang baik, yang benar. Karena Kristus. Kalau hidup ini tidak dituntun oleh roh. Tidak dituntun oleh firman. Daging saudara. Itulah bangsa Israel hanya dituntun oleh Taurat. Bergelimangan di padang gurun. Berpuluh ribu, beratus ribu mati di padang gurun. Hanya keturunan yang belum ditulis, belum dewasa. Itulah kehidupan yang mengalami kelahiran kembali.
Kalau saya dan saudara tidak mengalami kelahiran kembali, mengandalkan kemampuan, kepandaian, kekayaan apapun tidak bisa. Karena semua kekayaan, semua kepandaian akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Allah yang kekal. Firman dan roh yang kekal. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam diri saya. Kemampuan kekuatan saya tiap malam melek jam 11 sampai jam 2. Ini kalau bukan kekuatan Tuhan tidak bisa, saudara. Jam itu jam ngantuk, jam tidur. Saya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Sudah sekian lama kami lakukan. Tidak pernah aku jenuh. Inilah dikatakan Yesus itu roh. Maka dia berdoa semalam-malaman, dia kuat karena roh. Tapi orang yang mendengar firman Allah, yang karakter daging ngantuk, tidur dari tingkat 3, jatuh. Itulah sebabnya saudara perlu bergumul. Bagaimana saudara melawan daging? Hanya dengan ketajaman firman Allah, bukan perkataan nabi-nabi palsu yang hanya bicara soal daging, soal dunia, soal kekayaan, soal kedudukan. Bukan. Yeskiel 22 ayat 26. Yeskiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ya, Yeskiel berkata, nabi-nabi palsu, pemberitaan firman palsu, itu tidak memperhatikan bagaimana hidup harus mengalami keubahan. Mereka hanya menyenangkan manusia daging, karakter daging. Ini nabi-nabi palsu hingga bangsa Israel jatuh dalam dosa perzinahan rohani, menyembah berhala. Itu pernah terjadi oleh bangsa Israel yang terpotong dan digantikan oleh bangsa lain. Dan sudah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Kalau Tuhan tidak sayang kepada umat pilihannya, apalagi kepada saudara-saudara, kita tidak boleh sombong. Kalau kita bisa taat, bisa setia, bisa mengutamakan Tuhan, ini semua adalah kasih karunia Allah yang harus kita pelihara. Kita tidak boleh sembrono. Karena firman yang tajam, yang keras itu tujuannya menyadarkan. Kalau saudara dengan firman yang tajam, yang keras tidak sadar, akhirnya terpotong. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Saudara tidak pernah bisa dewasa dalam rohani. Maunya hanya perkara-perkara yang lunak, yang enak secara daging, dan seterusnya. Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 20. Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 20. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Nah ini sasaran, tujuannya supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya, jadi tujuan firman Allah menjadi manusia, menjadi daging, roh yang dikandung itu dengan ajaran yang keras, dengan pedang yang tajam bermata dua, untuk menyadarkan kita supaya bertobat.
Saya seringkali bersama istri omong-omong kagum dengan Tuhan. Usiaku yang sudah seperti ini makin kagum dengan Tuhan. Makin kagum dengan firman Allah. Kami seringkali sharing malam, habis doa malam jam 2. Sama-sama sharing. Cucuku juga bangun. Kagum, luar biasa Tuhan. Begitu dahsyat Allah mengubah karakter saya. Siapa saya? Seperti Paulus, siapa aku? Penganiaya, kata Paulus. Pembenci, pembunuh. Stefanus menjadi korban, saudara. Dibunuh dan Stefanus, Rasul Paulus di situ sebelum jadi rasul. Dia ada di situ, menyetujuinya. Tapi setelah di dalam Yesus, luar biasa. Demikian juga saya dan saudara. Setelah kita di dalam Yesus, dituntut keubahan hidup, bertobat. Itu dituntut. Tidak main-main, saudara. Bukan kita sekedar jadi orang Kristen. Sekedar kita diberkati. Sekedar kita bisa foya-foya. Bisa berbuat apa saja. Bukan itu. Diumpamakan anak-anak terhilang. Bisa berfoya-foya. Tapi bertobat. Penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Pembunuh, penjinah. Tapi bertobat. Bertobat ini penting. Dasar. Untuk kita masuk. Diperbaiki oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak berbuat tobat, kalau kita tidak bertobat, tidak mau menjadi domba yang digembalakan. Domba yang digembalakan itu dipersiapkan untuk dipotong. Contohnya Yesus, gembala yang baik, tapi dia anak domba Allah. Yang taat, disembelih, mati di atas kayu salib. Untuk apa itu semuanya, saudara? Kalau kita tidak menjadi domba yang digembalakan, untuk apa toh? Kalau dunia sudah seperti ini, saya mendengar, ya saudara, Bapak Kapolsek, waduh, kena terpapar, cukup saudara Bidaya. Tapi ini kurang apa polisi? Kurang apa saudara? Penjagaannya, kenapa kena? Apalagi saya dan saudara yang sembrono. Kelihatan orang yang sembrono dengan firman bisa sembrono dengan aturan pemerintah ini. Seakan-akan tidak apa-apa, seakan-akan tidak apa-apa. Mematuhi peraturan penting, tetapi penentuannya ada di dalam tangan Tuhan. Terpapar COVID atau tidak, monggo Tuhan. Tapi kalau kita sudah begitu patuh, begitu taat, semua tanggung jawabnya Tuhan. Kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Terjadi perbedaan, saudara. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menghargai firman Allah, terjadi perbedaan dengan ibadah dengan sembrono. Berbeda, saudara. Kasih Allah itu akan bawa kita kepada suasana roh, bukan suasana daging, melampiaskan hawa nafsu. Seperti kalau mengikuti kehendak daging, wah puas, omong kosong. Ya, omong kosong, saudara. Yang puas adalah
kalau mengikuti penuntunan roh. Roh bertolak belakang dengan daging. Roh berbeda dengan daging. Kalau kita hidup di dalam roh, hidup di dalam penuntunan Tuhan. Luar biasa, saudara. Kita akan menjadi bangsa yang dibedakan. Kenapa? Karena Tuhan ketika bumi masih campur aduk, ya, diciptakan oleh firman. Tuhan datang sebagai terang untuk memisahkan. Itu sejarah. Yesus datang, manusia campur aduk, dosa dan tidak dosa sama, menjadi satu. Tidak apa-apa kata. Tetapi terang datang. Yesus terang dunia. Saudara tidak bisa ikut Tuhan hanya sekedar. Saudara harus benar-benar hidup di dalam terang yang memisahkan antara gelap dan terang. Enggak terjadilah pemisahan. Terjadilah penciptaan seterusnya. Dan itulah mula pertama. Kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang punya peranan di sini roh Allah. Ketika diciptakan oleh firman, bumi belum berbentuk. Ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Maka roh Allah melayang-layang. Terus kan? Berfirmanlah Allah. Ya. Jadilah terang. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Pertama diciptakan untuk memisahkan itu terang. Yesus adalah terang dunia. Kalau saya dan saudara ikut Yesus, kok dalam kegelapan, enggak kebentur-bentur dengan keindahan dunia, dengan kepalsuan dunia ini. Itu bukan pimpinan Yesus. Maka dikatakan dalam Injil Yohanes, mengatakan mula pertama adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, segala satu dijadikan oleh firman. Ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Ya saudara, bertabernakel. Diam di antara kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menghayati ini, saudara, kasihan. Jerih payah saudara yang dikatakan seperti sungguh-sungguh. Kelihatannya mengutamakan. Tapi ternyata hidup tidak berbeda dengan yang hidup dalam kegelapan. Hidup dalam dosa. Mereka semaunya, mereka seenaknya. Kita tidak usah terpengaruh dengan gereja yang mengajarkan seenaknya, semaunya. Tidak usah terpengaruh. Biar mereka. Tapi kita diajarkan untuk berpisah antara gelap dengan terang. Untuk hidup menjadi satu dengan Yesus yang adalah terang dunia. Bukan kita hidup tidak dibedakan. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apa yang sudah kita tunjukkan untuk memuliakan Allah? Tanpa roh Allah melayang-layang. Tanpa roh Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kehidupan saya dan saudara sulit berbeda. Karena tidak dituntun. Ketika Musa keluar dari Mesir, di tengah perjalanan, dia tahu siapa saya untuk memimpin bangsa yang besar. Menuju negeri yang dijanjikan yang dia sendiri belum tahu. Tuhan akan memimpin orang yang dibedakan. Bukan menuntun sembarang orang
yang karakternya daging bertahan dalam karakter daging, bertahan dalam dosa, dituntun roh Allah. Tidak ada. Tidak ada kamusnya dalam Alkitab, tidak ada. Yang dituntun oleh Tuhan yang berkarakter roh, yang merindukan roh. Roh melayang-layang. Dan terjadi penciptaan, jadilah terang. Yesus adalah roh yang dikandung. Firman menjadi manusia. Peranan roh luar biasa. Kalau kita sembrono, perjalanan kita akan gagal di tengah perjalanan. Tapi bangsa Israel bisa berhasil dalam perjalanan karena rela mengikuti penuntunan Shekinah Glory. Ya saudara, tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Hingga akhirnya menyeberang sungai Yordan yang diteruskan dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Bangsa Israel mendapatkan tanah janji. Tapi karena masih karakter daging, hanya hidup dalam hukum, bukan di dalam roh, jatuh dalam dosa, menyembah berhala, lupa kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu dibimbing roh setiap saat, setiap waktu, supaya kita menjadi bangsa yang beda. Kalau orang lain berdosa ini, saya tidak. Kalau orang lain begini, saya tidak, dan seterusnya. Kita punya karakternya Kristus, bukan karakternya iblis. Kita baca Keluaran 33, 16 dan 17. Keluaran 33, ayat 16 dan ayat 17. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ini nubuatan kedatangan Yesus. Bukan hukum, tapi roh yang dikandung. Firman menjadi manusia. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya dan saudara hidup dalam kasih karunia. Bukan hidup dalam hukum. Yang kita membiarkan sudah diampuni, berdosa lagi, diampuni dosa lagi. Kayak anjing menjilat mutahnya, kayak babi dimandikan kembali kepada pegubangannya. Tidak. Sekali saudara disucikan, sekali Yesus menjadi korban, tidak berulang-ulang. Itulah sarana kita. Kalau kita tidak bisa menghormati korbannya Tuhan, kalau kita tidak bisa menghormati penuntunan Tuhan, seperti Musa, jika dikatakan ya, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau telah berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu itu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berbeda, saudara. Kalau saya dan saudara berpegang kepada Roh Kudus, entah ibadah di rumah, entah ibadah di gereja, dimanapun saudara berada, kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi berbeda. Berbeda artinya menjadi teladan. Menjadi contoh yang baik. Bukan campur aduk, tidak karuan. Hingga saudara hanya ini, hanya itu. Maunya saya begini, begitu, dan saya. Itulah kegagalan yang di depan pelupuk mata saudara. Kalau saudara ingin berhasil, hanya Roh Allah yang melayang-layang. Roh Allah yang turun kepada saudara.
akan menjadikan kita berbeda. Lewat tajamnya pedang, lewat tajamnya firman Allah. Karena saya dan Sarah sebagai orang yang sangat menghargai roh Allah yang melayang-layang, roh Allah yang dikandung, roh Yesus yang akan turun pada kita, memimpin saya dan Sarah dalam hidup ini. Maka saya dan Sarah dipimpin menuju kepada pembedaan. Tidak sama dengan bangsa di muka bumi ini. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dibedakan. Jadi saudara bukan mau berbeda sendiri, tidak bisa. Karakter dagingmu tidak bisa. Usahamu gagal, saudara. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, memimpin saya dan saudara, beda, sangat beda. Saudara akan merasakan perbedaanmu dulu dan sekarang. Kalau dulu masih berkarakter daging, bagaimana karaktermu, bagaimana hidupmu? Tapi setelah Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi bangsa dibedakan, jadi saksi di Yerusalem, keluar sampai ujung bumi. Kita nyanyikan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan Jika engkau tidak menyertai aku, tidak membimbing aku, untuk apa aku Tuhan? Karena aku dan umatmu tidak dibedakan dengan bangsa lain. Kita harus positif menerima firman ini. Walaupun tajam keras, tetapi untuk saja saudara menjadi orang yang dibedakan, bukan campur aduk, tidak karuan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
ini kami belajar kepada Musa hamba Tuhan yang diberi kesanggupan melepaskan umatnya dari cengkeram Firaun. Tapi dia tidak merasa sombong, merasa bisa, merasa mampu. Melainkan dia berkata, jika engkau tidak menyertai aku, tidak membimbing aku, tidak membedakan aku dan umatmu dari bangsa lain, untuk apa kami melanjutkan perjalanan? Kami akan gagal, Tuhan. Demikian juga bagi kami semua. Kalau kami bertahan dalam karakter daging, sampai kapanpun, berapa lama pun kami menjadi orang Kristen, tidak pernah akan mencapai tujuan. Karena Allah itu roh, maka orang yang datang kepada Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah hambamu Rasul Paulus membuktikan bahwa Allah itu roh. Enggak, dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Hidup Rasul Paulus dikuasai oleh roh, dikuasai oleh firman. Maka dia berubah, yang dulu membenci, sekarang mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, menjadi pelayannya, menjadi penyembah Tuhan yang benar. Terima kasih banyak Bapak. Berkatilah jemaat yang di rumah semua tak terkecuali. Supaya mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan peranan Sang Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi saudara, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.